Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Wa salamun ala man ittaba'al huda. Wa salamun alal mursalin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallahul awwalul akhir, az-zahirul batin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sayyidul kamil, al-fatihul khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim. Allahumma rfa'na bil ayati wad dhikril hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan wa furqanan wa mu'jizatan. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada ibu-ibu ya? Hadirin jamaah Al-Hidayah, jamaah ahli subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji baginya, pujian sebanyak bilangan makhluknya sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa malaikatuhu ala Muhammadir Rasulillah. Assalatu wassalamu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi wa ummatihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyir rahmah asy-syafi'il ummah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dapat mengawali hari dalam interaksi sosial kita, dalam menjalankan misi keumatan. Allah karuniakan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ini menjadi indikator sukses, menjadi keutamaan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang telah ditaklimatkan di WA Group, tema yang akan kita bahas pada kesempatan majelis ya saat ini mengambil tema tentang meneladani Nabi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil tadabbur dari ayat-ayat di dalam surah Al-Ahzab yang tadi dibacakan oleh imam di rakaat pertama ya, ayat surat Al-Ahzab ayat 21, dan masih terkait ya suasananya dengan dua ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mentadabburi ayat ini, ketika kita merenungi sejauh mana kita telah sukses ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak mengambil teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya ya kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ya yang kita baca tadi ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, 22 dan 23. Ini terkait juga dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Afahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahil qarib. Jadi dalam upaya ya kita untuk meneladani Nabi, ada
sesuatu yang harus kita ambil renungan, ya. Karena nanti di alam barzah salah satu pertanyaan, ya, yang akan dilontarkan oleh malaikat, ya, Munkar dan Nakir, ya, itu pertanyaan tentang Nabi, ya. Seberapa iman kita, seberapa cinta kita, seberapa ittiba dan iqtidak kita kepadanya, ya. Agar jawaban kita, ya, lebih komprehensif, lebih sempurna. Karena kalau kita takar seberapa iktida dan ittiba kita kepada Nabi SAW, pasti punya nilai yang berbeda-beda. Maka usaha yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan, menyempurnakan. Sebagai umat dari Nabi terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya, ya, kita dianugerahi, ya, dengan dua warisan, ya, yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingat kita, ummati, 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 saat, ya, di akhir hayatnya ada, ya, ungkapan beliau, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, jika kalian berkomitmen kepada keduanya, dijamin tidak akan sesat selamanya, yaitu, ya, kitabullah wa sunnatu rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi. Dari dua warisan ini ada dua misi yang seiring diwariskan kepada kita umat, ya, umatnya, ya. Warisan yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya, yaitu, ya, misi ibadah dan risalah, ya. Nah, ketika kita mengambil, ya, komitmen warisan misi utama yang menjadi keistimewaan kita ini, ibadah dan risalah, melanjutkan, ya, mengikuti, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah dan risalah. Risalah itu artinya melanjutkan, ya, dakwahnya, seakan sudah sempurna. Tapi umat ini sepanjang perjalanan zamannya, sepanjang perjalanan waktunya, sepanjang perkembangan peradabannya, selalu membutuhkan dakwah. Secara materi sudah sempurna, tapi secara aktivitas, secara kebutuhan peradaban, kebutuhan manusia, selalu membutuhkan dakwah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, ya. Nah, kita harus menyadari ini, bahwa kita diwarisi risalah ini untuk, ya, melaksanakan dakwah ilallah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan tarbiyah umat, ya, menjalankan misi risalah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu ruang lingkupnya besar, luas. Jadi ada ketika Allah, kata Rasul, mengingatkan, taraktu fikum amrain lan in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran itu memberikan kepada kita tiga petunjuk, ya. Yang pertama disebutkan hudal lil muttaqin, yang kedua disebutkan dalam ayat hudal linnas, ya. Yang ketiga hudal lil alamin, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini jadi guidance Quran, jadi pedoman bagaimana kita menjalani misi risalah, menjadi, ya, insan yang sempurna, ya, manusia sejati, gitu, menjadi orang-orang yang bertakwa.
Jadi ada misi atau amanah kepemimpinan, tanggung jawab personal individu. Ya. Apa yang diberi hidayah dari Al-Quran Al-Karim, konkretnya, aktualnya ada di dalam sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Ketika kita bersahadat, disebut syahadat risalah, wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Artinya komitmen yang kita ungkap dalam pernyataan syahadat ini, itu adalah mengambil contoh teladan dari Nabi SAW bagaimana menjadi hamba Allah dan bagaimana kita menjalani misi risalah ini. Misi risalah itu adalah sesuai dengan pedoman yang disajikan, dijelaskan melalui Al-Quranul Karim, melalui ayat-ayatnya. Ada 3. Bagaimana? 1, kita menjadi manusia sejati. Kenapa pakai istilah sejati? Karena di Al-Quran ada itu diungkapkan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Berarti gagal menjalani atau menjadi manusia sejati. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Orang yang jatuh kepada kedudukan yang serendah-rendahnya itu gagal menjadi manusia sejati, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudal lil muttaqin. Jadi mengambil contoh teladan dari Nabi SAW bukan sekedar untuk tujuan sukses menjadi orang bertakwa, menjadi orang-orang Rabbani. Ada misi risalah lebih besar dari itu. Untuk yang pertama, Rasulullah mewasiatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagai juklak dari ayat, kunu rabbaniyin, misi kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang-orang rabbani, bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan mengajarkannya. Itu misi rabbani. Dan dalam rangka kita merealisasikan ayat ini, kunu rabbaniyin, Allah memberikan pada kita pelajaran, petunjuk, furqan, penjelasan melalui ayat-ayatnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi supaya kita ingin menjadi orang bertakwa, di samping kita merujuk kepada arahan, penjelasan, petunjuk dari Al-Quranul Karim, kita harus mencontoh dari diri Nabi SAW. Yang kedua, ada misi kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Jadilah kamu sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya kelompok, sebaik-baiknya komunitas, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya organisasi, sebaik-baiknya jamaah, sebaik-baiknya negara bangsa, sebaik-baiknya peradaban. Jadi ada amanah misi risalah di dalam membentuk entitas sosial peradaban manusia. Ada di level keluarga, masyarakat, termasuk berkumpulnya kita di masjid ini. Di sini harus ada nafas, ada gerakan, ada harakah da'awiyah, harakah Islamiyah. Apalagi dalam entitas sosial yang lebih besar lagi, dalam organisasi profesi, organisasi negara, dalam peradaban manusia semuanya. Kuntum khaira ummatin. Maka di Al-Quran kita akan mendapatkan banyak petunjuk yang disebutkan di dalam ayat, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan
di surat Al-Baqarah ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ya. Jadi ada hudal lil muttaqin, ada hudal linnas. Nah, ini dalam menjalani amanah ya, kuntum khaira ummatin, menjadi umat terbaik ya. Dalam Al-Quran kita mendapati banyak ya petunjuk yang menjelaskan. Jadi setiap ayat yang disebut dengan apa, ada istilah di sana an-nas gitu kan, nama surat kah, di dalam ayat kah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu memberi petunjuk hidayah bagaimana kita menghadirkan, menjalani misi iqamatuddin, menjalani misi izharuddin, menghadirkan eksistensi sosial kita. Ya, ini ada misi salah. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan berkeluarga, ini dalam rangka kuntum khairu ummatin. Di sana ada sunnah-sunnah Nabi ya, yang menjelaskan bagaimana interaksi sosial Nabi SAW di keluarganya, di masyarakatnya, di dalam kehidupan bernegaranya. Karena Nabi SAW itu nyata, tidak sekedar menjadi atau sukses dalam memimpin dirinya, tapi memimpin ya umatnya, bangsanya ya. Jadi dia bahkan lebih luas lagi ya, lebih luas lagi kita dapati ya dalam Al-Quran ya, memberikan petunjuk hudal lil alamin ya. Ini konteksnya adalah interaksi dengan makhluk Allah yang lain ya. Di Quran kita mendapati ya, banyak Allah menceritakan tentang langit ya, yang 7 lapis ya, bumi ya kan, tentang menjelaskan tentang lautan, daratan, hewan-hewan, gunung-gunung ya. Di sana ada peran-peran lingkungan kita, bagaimana kita bisa ya, mengelolanya, wasta'marakum fiha ya, bisa mengelolanya untuk kelangsungan hidup kita, menjadi pemimpin di antara makhluk Allah yang lainnya. Dan maka dalam Al-Quran kita akan mendapati ya, hidayah hudal lil alamin ya, yang di dalam ya, sunnah Nabi SAW dalam interaksinya dengan ya, makhluk Allah yang lain juga itu nyata di dalam sirah Nabi SAW. Bagaimana sepenuhnya Nabi ya, bisa apa namanya mengajarkan kepada kita interaksi ya dengan apa makhluk Allah yang lainnya. Bagaimana Nabi berdakwah dengan dia apa di dalam jamaah komunitas jin juga ada di dalam sirah. Bagaimana Nabi SAW ya interaksi dengan hewan-hewan gitu kan. Ya, kan diceritakan ya waktu kajian tadi malam bagaimana Rasulullah SAW ya, ya ketika hijrah ke Madinah gitu kan. Semua masyarakat Ansor ya sangat menyambutnya, sangat mendukungnya, dan sangat menginginkan agar Nabi singgah ya, bertempat tinggal di rumahnya ya. Bukannya Nabi nggak punya feeling, nggak punya basira ya, tapi di sini mengajarkan kepada kita ya bahwa ya, ya siapapun yang dekat bersama Nabi SAW ya, itu diberikan ya, keutamaan, keistimewaan. Maka dilepaslah untanya jalan ya, untuk mencari posisi tempat yang terbaik dan pas ya, menggembirakan, diterima oleh seluruh masyarakat Ansar. Nah ini dah. Nah jadi apa yang kita ambil petunjuk hidayah, apa yang kita ikuti dari sunnah Nabi SAW itu ya ada di dalam semua perkara ini ya. Jadi tidak sekedar dalam misi menjadi orang saleh, tapi bagaimana menjadi muslih ya, orang yang mensalehkan orang lain. Nah ini hadirin. Nah kita merujuk kepada ayat tadi ya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, penggalan pertama dari ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah di dalam seluruh perkara ya, ibadah pengabdian kita, di dalam menjalani misi tanggung jawab amanah kepemimpinan diri sosial dan lingkungan ya, itu ada ya suri teladan pada diri Rasulullah SAW. Ada hal yang menarik
Penggalan terakhirnya liman katanya. Ini jarang direnungkan ya. Liman bagi siapa? Ya, dihajati menjadi rahmat, menjadi solusi, menjadi jalan sukses ya. Ya. Iktida meneladani atau ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Jadi di awal tadi ada pertanyaan bahwa ya kemampuan kita ya untuk menjawab pertanyaan nanti di alam barzah tentang Nabi SAW ya, seberapa Anda mengenalnya, itu ditentukan seberapa sukses kita ittiba dan iktida kepadanya. Maka ya di sini diberikan petunjuk ya oleh ayat huda ya, hidayah. Liman bagi siapa? Yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi untuk sukses kita ya ittiba atau iqtida kepada Rasulullah SAW ya perlu dilengkapi ya, perlu adanya prakondisi ya ruhaniyah kita ya. Yang disebutkan pada ayat ini ada 3. 1, liman kana yarjullah, bagi siapa yang ya, memiliki harapan kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, wal yaumal akhir, memiliki harapan ya, kebaikan, keselamatan yaumul akhir. Jadi kalau bicara yaumul akhir adalah ya, stepping kehidupan ya, ketika kita menghadapi kematian dan segala peristiwa kondisi setelah kematian itu ya, setelah kematian ya, ada alam barzah ya, ada masa penantian, ada kebangkitan, ada hisab, ada sirat, ada surga dan neraka. Itu yaumul akhir ya. Dimikir masa depan ini tidak sekedar ya sebatas masa depan dunia. Ketika umur dijalaninya makin mendekati azalnya, dia ingat ya kematian. Nah, itu dia. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi 1, memiliki harapan pada Allah. 2, harapan kebaikan keselamatan yaumul akhir. Yang ketiga apa? Wa dzakarallaha katsira. Ya. Mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir kepadanya, berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, menjalani misi risalahnya. Nah, ini ada 3 Bapak sekalian. Jadi kalau kita memiliki 3 prakondisi ini, itu ya, hidayah Quran ya, dan sunnah Rasulullah SAW sangat kita hajati. Karena ya 2 perkara inilah yang akan bisa ya menghantarkan kepada kesuksesan. Gitu. Bagaimana kita ya, memiliki harapan pada Allah? Ada 2 ayat ya yang terkait dengan ini. Pertama di akhir surah Al-Kahfi ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang berharap, memiliki harapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan syirik dalam ibadahnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, maka beramal salehlah dan tidak melakukan syirik dalam ibadah kepadanya. Nah, ini jadi koreksi kita nih untuk menyempurnakan ya bagaimana kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apakah di dalam rangkaian aktivitas ibadah ya, misi risalah yang kita jalani ya, ada ini, ada ekspektasi, ada harapan berjumpa dengan Allah. Apakah dalam salat kita dan pelaksanaan seluruh rukun iman kita ya,
sudah ada nih di dalam relung hati kita yang mendalam keinginan berjumpa dengan Allah. Ini perlu kita pertanyakan. Kalau sekedar kita beribadah, berdakwah, berjihad, ya, tapi di dalamnya tidak ada harapan berjumpa dengan Allah, khawatir menjadi sia-sia. Ya. Ini hanya bisa dijawab secara personal. Ini adalah urusan, ya, pertanyaan privasi. Renungkanlah, adakah, ya, di dalam relung hati kita, ya, harapan ingin berjumpa dengan Allah? Maka ini akan dijawab pertanyaan ini dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, pertanyaan pertama tadi, ya, sudahkah ada harapan? Kalau sudah ada, sudahkah kita berikhtiar, belajar, mencari, bertanya? Fas'alu, bertanyalah kalian ahli dzikri, pada ahli dzikir, kepada ahli ma'rifah, kepada mereka yang sudah mengenal Tuhannya, untuk memberi jalan petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa, ya, mengenal Rabb kita. Nah, itu dia. Fa inni qarib. Nah, ketika ada harapan hamba ingin berjumpa dengannya, ada 3 jawaban Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari urat leher mereka. Wallahu bikulli syai'in muhin, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ada 3 jawaban. Ini 3 ini yang menjadi indikator seberapa kita kenal dengan Allah, seberapa kita sudah berjumpa dengannya, ya, dengan 3 jawaban ini. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ini kalau difahamkan jawaban Allah atas harapan dan pertanyaan hamba yang bertanya tentangnya, dan dijawab langsung oleh Allah, fa inni qarib. Coba lihat, perhatikan ayat Al-Quran, ya. Kalau ada ayat diawali dengan, ya, pertanyaan, yas'alunaka, selalu, ya, dijawab, ya, oleh Nabi. Kul, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasulullah, yas'alunaka 'anil anfal, kul al anfalu lillah war rasul. Yas'alunaka, apalagi, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah, dan seterusnya, ya. Tapi, ya, ketika hamba bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW tentang Tuhannya, tentang Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni, jawabannya langsung dari Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Betapa rahmat Allah sangat luas, ya. Ya, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Sekalipun tadi ada jawaban yang terpisah, ya, dengan ayat yang lain, maka sesungguhnya aku dekat, aku lebih dekat dari urat lehermu, ya. Aku ini dekat, ada jarak, dekat ada jaraknya. Lebih dekat dari urat lehermu, masih ada jarak, ya, tapi sangat dekat. Wallahu bikulli syai'in, enggak ada jarak lagi. Coba renungkan, ya, renungkan. Jadi kalau kita pahamkan fa ini qarib itu terkoneksi, ya, tersambung terus, memiliki quwwatus sillah billah, kekuatan ikatan, ya, dengan Allah, connect. Di mana Allahumma ma'akum aina ma kuntum, Allah, ya, bersamamu di mana aja kamu berada. Ketika kamu sendirian, ya, atau ketika kamu bersama-sama yang lain, ya, Allah ada bersamamu. Itu. Jadi memiliki asy'ur bima'iyatillah. Nah, itu.
perasaan selalu dekat, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, koneksi. Ya. Yang kedua, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu tidak sekedar terkoneksi dia dengan Roh, ya, tapi ada interaksi antara hamba dan Tuhannya. Ya. Tidak sekedar yakin Allah fa inni qarib, Allah dekat, lebih dekat dari lahir, Allah meliputi dirimu. Ya. Jadi aktualisasi seorang hamba yang merasa bahwa Allah dekat, ya, itu ada rasa rasa takut, khasyah billah dalam dirinya, dalam hatinya. Sedangkan hamba yang merasa lebih dari itu, ya, meyakini bahwa Allah lebih dekat dari urat lahirnya, di dalam hatinya terhiasi dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Ternyata nikmat karunia iman itu, ya, sempurna, ya, sesuai dengan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala atas harapan dan pertanyaan hambanya yang ingin jumpa dengannya, yang merindukan pertemuan dengannya. Tidak sekedar fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, tapi wallahu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi dirimu, lahir batinmu, awal akhirmu. Suasana, ya, iman seperti ini, ya, kalau tadi secara teknis, ya, itu digambarkan, ya, fa inni qarib, terkoneksi, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ada interaksi antara hamba dan Rabbnya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, radhiyallahu anhum wa radu'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Fadkuruni, ingatlah aku, adkurkum, aku ingat kamu, interaksi. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan doamu. Nah itu, Masya Allah, interaksi. Ini aja udah nikmat, ya. Diindikasi dengan adanya mahabbah, cinta kepada Allah. Yang ketiga, ya, Allah ternyata menyempurnakan. Wallahu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi dirimu, lahir batinmu, awal akhirmu. Allah mengetahui dirimu. Tidak sekedar mengetahui, ya. Kalau muhit itu, ya, seperti kita tercelup. Muhit itu artinya sibghatullah, celupan Allah. Ya, kita masuk ke dalam hadiratnya, kuasa kehendaknya. Wa man ahsanu minallahi sibgha, dan adakah celupan yang lain yang lebih baik daripada celupan Allah? Ya. Maka gambarannya, ya, bukan sekedar terkoneksi, bisa interaksi, tapi kita, ya, sepenuhnya menjalani aktivasi, ya. Jadi amal perbuatan kita, af'al kita itu sudah sepenuhnya, ya, sesuai mengikuti kehendak dan kuasanya. Kita bisa berpasrah penuh kepadanya, kita yakin dengan kuasa dan kehendaknya. Itu dia. Maka suasana hati orang-orang yang, ya, meyakini Allahu muhit, ya, dia akan, ya, memiliki puncak, ya, keimanannya, tidak sekedar, ya, terasa takut kepadanya, cinta kepadanya, tapi ridho sepenuhnya, ya. Wa as'aluka ridho ba'dal qada, atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa bersabar, dia bisa bertawakal, ya. Dia yakin sepenuhnya dengan kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Nah, jadi kalau kita miliki ini, ya, insya Allah menjadi hidayah Quran ini akan menjadi jalan petunjuk. Tapi, ya, untuk bisa, ya, mengaktualisasi, berhasil sukses berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana, ya, diajarkan oleh Nabi SAW, kita harus mengambil, ya, contoh teladan kepada Nabi. Nah, Nabi mengajar kepada kita doa-doa itu. Allahumma, ya, inni as'aluka, ya, ladzatan nazri ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku mohon kepadamu
kenikmatan berjumpa denganmu, ya, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Jadi kalau kita ya tadi diberi petunjuk kepada Allah bagaimana kita memiliki harapan kepadanya, ya, jumpa dengannya sampai kepada tingkatan la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kamu ya benar-benar yakin dengan perjumpaan denganmu. Itu dia. Tentu perjumpaan ini bukan jangan difahami perjumpaan makhluk dengan makhluk, semua kita bertemu dengan makhluk, bukan. Kita bertemu dengan zat yang tidak, laisa kamitslihi syai'un, ya. Laisa kamitslihi syai'un, sedikit pun nggak ada kesamaan dengan makhluk, ya. Allah menjelaskan tentang dirinya, la tudrikul absar, tidak bisa dilihat dengan semua penglihatan makhluk, ya, tidak bisa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, tapi dia mampu ya, melihat, mengetahui segala sesuatu. Terus perjumpaan apa? Ini rasa batin tadi, ya. Takut kepadanya. Orang yang takut kepadanya itu udah mulai itu ketemu, cinta kepadanya, ridho kepadanya. Itu dia indikator orang-orang yang ya bertemu dengan Tuhannya, khusyuk salatnya, gitu. Ini ya. Maka ya, tujuh Quran memberikan jalan, ya. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu mencintai Allah, benar-benar rindu kepadanya, ingin berjumpa dengannya, katakan hai Nabi, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah itu dia. Maka sebaik-baiknya thariqah, sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya zikir, sebaik-baiknya amal saleh yang bisa kita jalani untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ikuti sunnahnya. Ikuti sunnahnya, sebaik-baik thariqah. Gitu. Ikuti petunjuknya, ikuti sunnahnya. Ini pertama. Yang kedua, ya. Yarjullah itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 104. Wala tahinu ibtigha'i qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yarjullah di ayat ini, kalau tadi di akhir surah Al-Kahfi, ya, man kana yarju liqa'a rabbih, ya. Di sini yarjullah dijelaskan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Pada ayat yang menjelaskan kepada kita wala tahinu, jangan kalian merasa lemah dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Fa innahum ya'lamun, ya. Ya, sesungguhnya ya mereka merasakan penderitaan sebagaimana kamu merasa. Jika kamu merasa berat, merasa menderita dengan situasi ujian yang Allah berikan kepadamu, walama ya'tikum masalul ladina min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu. Jika kamu merasakan keberatan dan ujian cobaan di atas jalan misi ibadah dan risalah, gitu kan. Masadhumul ba'sa berupa apa? Bencana, ya, penderitaan, goncangan, ya, diboikot. Ya, Nabi menghadapi situasi ini ketika di masa Mekah menghadapi pemboikotan selama 3 bulan, diputus ya, hubungan sosial, jual beli, pernikahan, dikucilkan, ya, Bani Hashim, Bani Abu Muthalib, ya. Sehingga sulit mendapatkan makanan, minuman. Dalam peristiwa pemboikotan ini, ya, Rasulullah diuji lebih berat lagi dengan wafatnya istrinya, pamannya, Masya Allah. Itu di Mekah. Di Madinah, Rasulullah menghadapi situasi sulit juga ketika dikepung dengan pasukan Al-Ahzab, ya, pasukan sekutu, ya, musyrik Quraisy, ya, Yahudi, Bani Nadir, ya, dan siapa itu? Ya, Yahudi, Bani Nadir, sama ya ada satu kabilah, ya, jumlahnya ada 10.000
Nah, sedangkan kaum muslimin ya di Madinah itu ada sepertiganya, ya 3.000. Menghadapi situasi yang sulit. Masabhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi kalau kita punya komitmen ittiba Rasul dalam mewarisi risalah dakwahnya itu, sunnatullahnya akan menghadapi ini, menghadapi ujian ini. Maka dikatakan oleh Allah, ya, wala tahinu, jangan kalian merasa lemah dalam menghadapi musuh-musuh kalian, ya. Kelompok-kelompok, ya, kekuatan-kekuatan yang menghalangi jalan Allah, alladzina kafaru yasudduna an sabilillah, menghalangi jalan dakwah ini, ya. Ya. Maka intakunu ta'lamuna, sesungguhnya juga kamu merasakan penderitaan di atas jalan dakwah ini, di atas jalan misi risalah ini, fa innahum ya'lamun, maka sesungguhnya mereka juga merasakan penderitaan, ya, pengorbanan. Mereka merasakan kesulitan juga sebagaimana kamu rasakan. Nah itu, jadi sunnatullah di dalam pertarungan hak dan batil, as-sira' bainal haq wal batil, itu memang tuntutan perjuangan seperti itu. Nah ini bagi kita orang beriman, ini adalah kesempatan pembuktian janji Allah dan Rasulnya bahwa kemenangan itu, ya, akan diberikan kepada, ya, orang-orang beriman di dalam, ya, totalitas, ya, dakwah perjuangan mereka. Ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Wa tarjuna minallah, kamu memiliki harapan kemenangan dari Allah, kamu memiliki harapan pertolongannya, pembelaannya, dukungannya, kemenangannya. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tapi, ya, harapan ini ada di jalan, ya, ya, ujian, ya. Masabhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ya, hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai nabi, rasul dan, ya, orang-orang yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah itu? Inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah ini dia. Jadi dari sini kita berkesimpulan, ya, meneladani Nabi itu, ya, adalah upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menjalani misi risalah ini. Disitulah, ya, kita harus memiliki harapan berjumpa dengan Allah. Jadi bukan harapan-harapan dunia saja, ya, harapan akhirat dulu, ya, harapan spiritual dulu, baru, ya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah, ya, kemenangan yang nyata. Nah, tapi sehatnya yang saya singkat, ya, syarat yang kedua dalam sukses mengikuti Rasulullah SAW adalah liman kana yarjullah wal yawmal akhir, memiliki harapan keamanan, kesenangan, kebahagiaan, ya, yaumul akhir. Ini cukup, ya, ya, dengan kita tadabburi akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan dan rasa bahagia, rasa puas. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke surgaku. Cukup kita renungkan ayat ini, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga, ya, kita termasuk hamba-hamba yang dipanggil di akhir hayatnya dengan ayat ini. Karena siapa yang mendapatkan husnul khotimah, dijamin semuanya, insya Allah dia berikan keselamatan, keamanan, kebahagiaan, diselamatkan dari, ya, siksa kubur, diselamatkan dari panasnya, sulitnya, beratnya suasana di mahsyar. Dia mudah mendapatkan naungan, ya, perlindungan dari Allah, ya, bahayanya menjalani titian sirat, ya, dan azab neraka jahanam. Yang terakhir, ya, wa dzakarallaha katsiran,
zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu ya ternyata betul apa yang diungkap oleh petunjuk Quran ya. Itu ada di dalam ya dua aktivitas. Satu aktivitas di dalam salat, kedua aktivitas situasi kondisi di luar salat. Kalau di dalam salat ya saat berdiri, ruku, sujud kita bertasbih, membaca ayat-ayatnya, bertasbih kepadanya, berdoa. Di luar salat ya juga ya yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Di dalam salat berdiri, ruku dan sujud. Ya, coba kita renungkan ayat Hakim. Jadi di dalam salat bagaimana itu jadikan kesempatan kita liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Maka sebelum mendirikan salat, sebelum takbir ya hendaknya kita ingat ayat ya. Innani anallah, sungguhnya aku Allah kata. Jadi ini bukan kalimat kita, di dalam batin kita mendengar Allah berfirman innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Dengar ya, bukan ini. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Kalau ketemu tadabbur kita dengan ayat ini, insyaallah salat kita khusyuk. Sampai salat kita wajjahtu wajhiya lillah. Di luar salat zikir dengan istighfar, dengan salawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya, dengan zikir tauhid, dengan asmaul husna, terus muter. Itu ternyata ketika dirangkai memang itu akan mengisi seluruh waktu aktivitas kita 24 jam dalam sehari itu. Ini perlu waktu khusus untuk kita kaji bersama. Semoga ya, apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menambah keyakinan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.